Oke, lanjut ya. Ini HB3 Kri dipesan untuk Innova 2020. Innova 2020 ya, untuk bagian lampu jauhnya. Ya, tipe V katanya. Kenapa saya rekomendasikan Kri dibandingkan tipe lain? Ya, karena bisa spot, bisa float, seperti video saya sebelumnya mereview satu buah senter ya, senter kepala. Senter kepalanya bagus, tapi dia nyorotannya terlalu spot, jadi jauh. Padahal kita butuhnya kan ditaruh di kepala untuk melihat benda-benda yang dekat. Jadi ada kan senter tuh yang pakai lensa bisa didorong maju, dorong mundur, atau Anda spotlight merek KZ30, tipe KZ30 bisa dimajukan, mundurkan, jadi bisa melebar, bisa menciut. Nah, sama. Kenapa saya rekomendasikan tipe ini? Ini kalau di lampu jauh ya, kalau buat Anda yang demen nyorot-nyorot, jadi contohnya demen nyorot-nyorot itu Anda yang sering keluar kota, jalan tol malam gitu ya, butuh sorotannya jauh sekali. Nah, tinggal dorong mentok, posisi tetap vertikal. Tapi buat Anda yang mungkin demen di perkotaan, yang agak demen float, ya tarik mundur sedikit, jadi sinarnya agak agak membesar gitu ya. Jadi saya cuma ngomong doang, kalau Anda bingung Anda sebenarnya bisa review lengkap di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan demokan sedikit ya pasangnya. Jadi ini reflektor lampu jauhnya Innova ya, HB3 intinya ya, HB3. Jadi masang itu jangan lupa ya, kakinya ada 3 nih. Kakinya 3 itu harus masuk dengan benar dulu, baru diputar. Kalau merasa belum benar jangan diputar. Perlakukanlah bohlam dengan sangat hati-hati ya, pelan-pelan. Jadi sudah masuk kaki 3, putar ke searah jarum jam sampai mentok. Oke, sudah, baru tinggal di setting vertikal. Vertikalnya bagaimana? Mengikuti dia punya alur reflektor diamond cut, tegak lurus 90 derajat, dorong maju LED-nya, dorong maju mentok ininya, lihat vertikal ya. Oke, udah gitu dulu aja Devalut. Tinggal dites nyala ya. Kalau sudah oke, ya sudah selesai. Tapi ada keuntungan lain dari tipe ini kan. Kenapa? Karena adjustable, maju, mundur, dan putar. Sebentar, akan saya nyalakan. Makanya ada bohlam yang kadang-kadang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu ya. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Ini udah kita nyalakan, akan kita sorotkan, lihat sorotannya di tembok ya. Nah, ini ya, saya sudah banyak sebenarnya video ini, mereview ini, karena yang beli juga udah banyak ya. Jadi ada demo seperti begini ya, setting vertikal dorong mentok, outputnya seperti itu ya, spot. Tapi kalau Anda mau agak lebih melebar, tarik mundur bohlamnya. Nah, dia akan agak membesar ya. Bener nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini kita dorong maju mentok ini. Mengecil ya, bener nggak? Bener nggak? Ini kita dorong ke depan mengecil. Kita dorong mundur, nah dia membesar. Membesarnya sedikit saja. Ini layarnya cuma berjarak 2 meter. Kelihatannya membesarnya sedikit. Tapi kalau prakteknya di jalan, membesarnya itu gede. Sama seperti OHP. Anda orang kantoran sering presentasi ya, sering seminar ada presentasi OHP ditarik mundur, jauhin dari layar, dia gambar membesar, dideketin ke layar gambarnya mengecil. Jadi ini sedikit saja pengaruhnya banyak gitu ya. Nah, ini bisa diputar juga agak ke kiri, agak ke kanan, bebas. Jadi Anda mau buang ke kanan dikit, ke kiri dikit, tapi defaultnya adalah vertikal dorong maju. Tapi kalau Anda mau mencari float, ya tarik mundur sedikit aja, nggak usah banyak-banyak bro ya. Jadi kalau ini kita matikan ya, Anda bisa putar kiri, putar kanan untuk mencari garis horizontalnya. Anda mau agak buang ke kiri, atau Anda mau tinggi ke kanan atau tinggi ke kiri, Anda tinggal mainkan begini. Devalutnya adalah vertikal, tegak lurus, gravitasi ke bumi. Itu satu. Vertikal, tegak lurus, gravitasi ke bumi. Jadi kalau Anda tarik benang, ini mesti lurus. Anda sudah lurus, Anda bisa ngecek di bagian depan. Lurusnya ini sejajar nggak dengan tarikan diamond cut-nya dia? Mestinya sejajar gitu ya. Jadi diamond cut ini biasanya tarikannya lurus, sejajar, horizontal ya.
Jadi hasilnya bisa lurus. Nah, soal tarik mundur, Anda bisa tarik mundur sedikit aja, tarik mundur 1 mili aja. Fokusnya akan berubah. Ya. Kita tarik mundur nih 1 mili nih. Fokusnya akan berubah. Ya. Fokusnya akan berubah, dia akan lebih fluid. Nah, bagi Anda khawatir, Pak, kok bisa ya bolam begitu ya tarik-tarik mundur? Apa nggak lepas, Pak, kena getaran mesin mobil saya diesel, Pak? Takut copot, Pak. Nah, ini buktinya. Ya. Ini buktinya. Ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir soal getaran mesin atau bagaimana. Kita menarik hanya 1 mili, nggak ada masalah, bro. Ya. Tuh. Nggak ada masalah, jadi Anda nggak perlu khawatir. Jadi ini si pabrikan sudah bikin, sudah sesuai prosedur. Jadi Bapak tinggal pakai kalibrasi sesuai apa yang saya bicarakan. Ya. Jadi ini udah kita tarik mundur kira-kira 2 mili nih. Sekarang kita dorong maju nih. Nah, Anda nggak perlu takut copot atau bagaimana, nggak perlu, ya. Udah dibikin sesuai prosedur. Makanya kenapa saya pilihkan tipe ini, enak. Dia bisa setting on the spot. Bagaimana istilah setting on the spot itu? Anda parkir di depan tembok garasi mobil rumah Anda mungkin 2 meter atau 3 meter, arahkan sinarnya di tembok. Nah, Anda bisa langsung setting putar-putar maju mundur enak. On the spot, kiri setting, oh udah oke. Tinggal yang sebelah kanan, pindah headlamp kanan. Setting oke, on the spot. Tanpa perlu harus mencopot-copot lagi LED-nya. Karena bohlam ini enak settingannya. Settingannya itu langsung on the spot. Yang saya ngomong, dia udah duduk, Anda bisa putar-putar, maju mundur. Tidak perlu menggunakan kunci-kunci L. Anda harus lepasin dulu, kendorin dulu kunci L, setting lagi, kencengin lagi, pasang lagi. Momennya sudah hilang, bro, begitu ya. Makanya kenapa ini bohlam saya salah satu bohlam yang saya bilang bagus. Ya, syarat bohlam bagus itu 1, watt dan luxnya gede. 2, stabil. Ketiga, bisa disetel. Setelnya on the spot lagi, enak nih. Anda mau setel on the spot. Jadi tidak kehilangan momen. Anda mesti buka-buka lagi, ribet lagi, pakai kunci L kecil, malam-malam di garasi lagi. Kalau ini kan sudah masuk di sini. Ya. Sudah masuk di headlamp, ya enak, tinggal setel putar-putar kanan kiri, nggak perlu pakai kunci L lagi, ribet gitu ya, hilang segala macam. Terus WA ke saya, Pak, kunci L jatuh di ruangan mesin, Bapak punya stoknya nggak? Waduh, ribet itu kunci L ya. Jadi ini nggak usah pakai kunci L. Jadi jarak main ini sebenarnya bisa sampai 5 mili, tapi Anda cukup mainkan 1-2 mili udah cukup gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Pak, bolamnya saya takut jatuh, Pak, hilang. Nggak perlu takut ya. Ini ya kenceng, bro, ya kenceng gitu ya. Jadi banyak orang yang khawatir, Pak, saya nggak mau, Pak, yang bisa disetel-setel, takut copot, Pak. Nggak mungkin copot, bro, ya nggak mungkin copot, bro. Ini kita tarik mundur nih 2 mili ya. Tidak mungkin ya. Saya ngomong ini sudah berdasarkan praktek di lapangan ya. Jadi mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang baik, mana yang lebih baik kita sudah tahu gitu ya. Memang bohlam ini bukan bohlam terbaik. Masih banyak bohlam di luaran yang bagus, yang wattnya gede, luxnya gede. Ya, masih banyak. Ya, ini salah satu saja ya. Salah satu saja yang terbaik gitu ya. Jadi saya juga tidak memaksa Bapak beli tipe ini, tidak memaksa beli tipe Kri ini. Bapak mau beli P730, monggo. Bapak mau beli DHP, monggo. Mau beli F3, monggo. Mau beli Philips, boleh, silakan ya. Tidak ada yang melarang. Tapi saya kalau disuruh merekomendasikan ya inilah ya, salah satu yang the best. Ya, memang bukan terbaik karena kalau saya bilang, Pak, bohlam terbaik cuma ini, itu egois namanya. Ya. Full adjustable ya, maju mundur, barang sudah dikalibrasi, double cooper PCB, teknologinya kita sudah suntikan thermal pass di tengah ini. Ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Kalau nggak nyala begini ya dibalik. Dia driverless. Ya, Anda nggak perlu ngumpet-ngumpetin drivernya, iket segala macam, apalagi mobil Anda solar. Misalnya mobil Anda solar diesel getarannya gede, bro, kalah di sini. Ya, ini sudah di braided pakai, jadi istilahnya kayak kalau kabel iPhone tuh
tahan tarik lah gitulah ya. Kan sering kan kabel charger iPhone, kabel charger Android putus di ujungnya ya. Nah, kalau ini relatif lebih aman gitu ya karena dia dibungkus. Kalau yang hanya berupa isolator kabel begitu, dia kena panas di mesin, dia letoy bro. Ini juga letoy tapi dia dibungkus gitu ya. Makanya bohlam terbaik, baik, bagus, ada yang lebih bagus gitu ya. Nah, kalau ini saya menceritakan ngomongan apa adanya. Jadi kalau Anda yakin ya Anda beli, kalau Anda merasa ragu ya nggak usah beli. Simple, jelas, padat ya, tidak memaksa. Anda bisa nonton sendiri di YouTube saya bebas. Anda bisa share ke teman Anda. 30 watt bro, ini 30 watt ya spesifikasinya. Dia akan ngedrop 1 sampai 2 watt. Jadi sekitar 27-28 realnya dan stabil ya. Oke, akan segera kita kirim ya. Jadi keuntungan bohlam ini on the spot mutarnya ya, maju dan mundur. Bisa bebas Anda setting. Bohlam lain belum tentu bisa disetting maju mundur putar. Putar mungkin bisa, maju mundur belum tentu. Dan bisa on the spot atau tidak. Jadi harus ada kunci-kunci ya, yang pakai kunci L, dibuka dulu, setting dulu, kencengin dulu baru pasang lagi. Oh kurang nih bro, buka lagi, kunci L lagi, pasang lagi. Oh kelebihan, oh bongkar lagi. Kalau ini nggak usah, pasang di reflektor, Anda tinggal putar-putar setting gampang gitu ya. Jadi kita menjabarkan omongan apa adanya ya, yang bebas, yang gampang, yang simple, tinggal colok, tidak ada driverless, tidak perlu iket kotaknya segala macam gitu ya. Jadi simple, padat, 10 menit mungkin selesai, nggak sampai 10 menit selesai ya. Oke, jika Anda butuh bantuan pas pada saat pemasangan silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Satu hal lagi ya, kita harus membahas soal tebel tipisnya dia punya garis batas ya. Anda lihat ini ya. Ini bohlam ini garis batas gelapnya itu tipis banget tuh. Ya. Jadi ini LED dipegang di sini ya. Nah, dia ada bagian gelapnya ini di sini nih. Ya. Sedikit tapi nggak kelihatan tuh. Tuh. Ya. Jadi ini bohlam 360 derajat. Tuh, nggak kelihatan, Bro. Garis gelapnya memang ada tuh kalau kita beginiin ya. Nah, ini nih garis gelapnya kalau kita tegak lurusan nggak ada, sedikit aja tuh. Ya. Lebarnya juga nggak kelihatan berapa, sedikit aja. Dan nggak terlalu gelap ya. Jadi samar-samar. Nah, inilah bohlam yang dibilang bagus. Makanya kenapa dia bisa spot dan float. Ya, misalnya kalau bohlam yang nggak bagus, garisnya ini hitamnya gede banget, lebar dan hitam banget. Nah, itu yang bohlam boleh dibilang kategorinya buruk, jelek. Nah, sedangkan bohlam ini garis itunya tipis. Kenapa? Karena nih Anda lihat batang ini LED-nya ini nongol, Bro. Nongol di batang. Anda kelihatan nggak tuh? Nongol. Karena kenapa? Chip Cree itu punya lensa cembung. Ya, jadi tidak terhalang oleh batang ini. Ada LED yang CSP, yang PP, DHP, F3 kan LED-nya pipih ya, tipis. Tertutup oleh batang ini. Jadi kalau waktu Anda arahkan ke tembok, di tembok itu ada garis hitam batang. Makin gede garis batang itu, makin jelek. Makin gelap garis batang itu, makin jelek. Makin kecil, makin samar-samar gelapnya, makin bagus. Ya, makin bagus artinya cahayanya bisa 360 derajat. 360 derajat. Kenapa kita butuh cahaya 360 derajat? Supaya fokusnya bagus seperti halogen. Ya, seperti itu. Jadi kalau bohlam yang kesininya gelap sekali, kesininya gelap sekali, dan dia gede batangnya, itu jelek. Ya, nah bohlam ini Anda lihat sendiri kan, bagian gelapnya itu sedikit, udah sedikit samar-samar ya, itu ya kategori bohlam bagus, itu ya. Oke, saya sudah menjabarkan apa poin-poinnya, Anda bisa mencerna sendiri. Kalau Anda merasa ada yang perlu dipertanyakan silakan WhatsApp ya 0898 269 3838 atau Anda komen di bawah. Atau Anda mempunyai ciri-ciri lain yang menurut Anda bohlam terbagus, silakan komen ya. Oke, jangan berkomentar soal cara pembawaan saya. Ada orang bilang saya galak, ada orang saya marah-marah. Enggak, Bro. Saya memang orangnya sifatnya begitu ya.
menggebu-gebu. Jadi jangan bilang saya galak, tapi komentarilah inti permasalahannya dari LED yang saya deskripsikan. Kalau saya orangnya memang begitu, tegas. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih.